Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral. Mari kita simak. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep perkembangan nilai agama dan moral menurut Kolbach. Jadi Kolbach itu menekankan bahwa perkembangan moral itu didasarkan pada penalaran moral dan hal itu berkembang secara bertahap. Nah, ada juga nih tahapan-tahapan menurut Kolbach. Nah, dia membagi 3 level dan 6 tahapan. Di level yang pertama itu namanya level prakonvensional. Nah, di level prakonvensional ini ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahapan kepatuhan. Jadi anak ini baik itu karena dia tidak mau dihukum. Yang kedua itu ada orientasi minat pribadi. Jadi itu dia baik karena ada yang dimau. Kemudian di level yang kedua itu ada namanya konvensional. Nah, pada level konvensional ini juga ada 2 tahapan. Tahap yang pertama itu ada orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Nah, jadi maksud dari sini tuh dia tuh baik karena ingin dipuji. Kemudian di tahap yang kedua ada orientasi otoritas dan pemeliharaan anggaran. Nah, maksudnya di sini dia ingin menjaga. Dia itu baik karena ingin menjaga peraturan yang ada. Nah, yang terakhir tuh ada level pasca konvensional. Nah, pada level pasca konvensional ini juga ada 2 tahapan. Nah, yang pertama itu ada namanya tahapan orientasi akar sosial. Nah, ini jadi level yang udah lebih tingginya lagi. Jadi tuh dia baik karena berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi ketika ada suatu kesepakatan itu dia tidak ingin melanggarnya. Kemudian tahapan yang terakhir pada level pasca konvensional ini ada namanya tuh prinsip etika universal. Jadi tuh dia baik karena hati nuraninya, karena ini udah pada level yang lebih tinggi lagi. Jadi dia sudah ada kesadaran diri dari dalam dirinya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran orang tua, sekolah ataupun bisa dibilang guru dan masyarakat terhadap perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Nah, menurut saya peran orang tua, sekolah dan masyarakat itu yang pertama sebagai pemberian contoh. Jadi orang tua dan guru bisa memberikan contoh-contoh perbuatan baik atau perkataan yang baik kepada anak usia dini agar dapat dicontohnya, karena sifat pada dasarnya anak usia dini akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa, termasuk dari guru, orang tua, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembiasaan. Nah, jadi jika di lingkungan sekitarnya seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga masyarakat itu membiasakan perbuatan baik yang ditunjukkan juga kepada anak, maka moral anak juga akan baik. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara perkembangan nilai agama dan moral dengan 5 perkembangan lainnya? Menurut saya, perkembangan nilai agama dan moral itu sangat berkaitan dengan 5 perkembangan lainnya. Seperti di perkembangan kognitif, dia dapat mengetahui bahwa asal mula sesuatu itu terjadi karena ciptaan Tuhan. Kemudian pada perkembangan bahasa, dia dapat menggunakan bahasa yang sopan kepada orang lain. Kemudian pada perkembangan sosial emosional, dia dapat menggunakan atau melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain, serta dia juga dapat disiplin. Kemudian pada perkembangan motorik, dia sebelum memulai kegiatan itu melakukan berdoa terlebih dahulu. Kemudian pada perkembangan seni, dia dapat menghargai hasil karya orang lain yang dilihatnya. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.